أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة المؤلف هذا الكتاب بركاته بركات أسراره ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Hadratul Karamin, para sesepuh yang kami hormati, para bini sepuh yang kami muliakan, para bapak ibu jamaah salat subuh yang kami cintai, patutlah kiranya pagi hari ini kita sebagai hamba Allah yang beriman telah mendapatkan anugerah rahmat, nikmat, hidayah dan inahnya hingga bisa menghirup udara segar, bisa bertatap muka dan bisa bermuajahah bersama, sekaligus telah melakukan salat subuh dengan berjamaah. Semoga anugerah Allah yang diberikan pada kita semuanya kita bisa mensyukurinya, lalu bisa menggunakan kenikmatan itu, bisa menambahkan ilmu demi untuk kemaslahatan dan keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita pada hari ini adalah pada tanggal 11 di bulan Asyura. Tentu kita hari kemarin adalah telah melewati hari rayanya anak-anak yatim yang disebut dengan 10 Asyura. Di samping disebut sebagai hari rayanya anak-anak yatim, kalau kita telaah dan kita pahami di dalam sebuah hadis bahwa Nabi telah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, irhamil yatimah, hendaklah engkau menaruh belas kasihan pada anak yatim. Wamsah ra'sahu, dan usaplah kepala si anak yang tidak punya bapak. Wa at'imhu min ta'amika, lalu berikanlah makan si anak yatim itu daripada makanan yang ada pada dirimu. Yalin qalbuka, maka akan menjadi lunak hatimu. Wa tudriku hajatuka, dan akan menyebabkan berhasil apa yang menjadi hajatmu. Kenapa Nabi kok perintah belas kasihanilah anak-anak yang tidak punya bapak? Kita tahu dan kita harus paham bahwa si nasib anak yang tidak punya bapak itu dalam keadaan yang selalu menderita. Dia arek-arek sehingga tidak ada bapak niku uripi selalu keadaannya nelongso. Si namanya anak sama anak itu kadang-kadang bisa bergaul, kadang-kadang bermain bersama-sama. Apalagi kalau kita pelajari dalam ilmu pendidikan,
didikin, maka anak itu adalah usia bermain. Ketika si anak sama anak bermain bersama, si anak yatim melihat temannya bermain dengan mainan yang aneka ragam. Sing diarani koncone duwe mainan montor-montoran, koncone duwe mainan kapal-kapalan, duwe iki. Si anak yatim itu kadang menggigit jari. Nelongso uripe. Iya sih, yang iku duwe bapak. Mulane ana sing nukokno mainan, ana sing nukokno dolinan. Lalu aku gak duwe bapak, ya mesti ae ora ana sing nukokno dolinan. Lah, kadang timbul rasa ibanya di dalam hati. Lalu kenapa sih Nabi mengatakan berilah kasih sayangmu pada anak yatim? Kadang-kadang si anak yatim bergaul dengan sesama temannya, melihat temannya berpakaian necis dengan berpakaian rapi dan bagus. Si anak yatim pun kadang-kadang nelongso dalam bahasa Jawanya. Ya, pakaianku elek, pakaianku bulak, pakaianku amoh. Ya pantes wong aku gak duwe wong lah iku lak duwe wong tuwa, mulane ditukokno pakaian api-api. Si anak yatim bergaul dengan teman-temannya, kadang-kadang temannya makan makanan yang enak. Jenenge arek niku kadang-kadang mangan panganan ditutu-tutuno ganja hanya. Dengan makanan-makanan yang enak, si anak yatim ini menggigit jari. Tuas ngiler ae. Kancaku iso tuku panganan jajan sing enak, ya pantes wong duwe wong tuwa. Aku gak duwe wong tuwa, ya gelem gak gelem ya gak ono duwe iso tuku jajan. Itulah keluh kesah daripada anak yang ditinggal mati orang tuanya. Lalu kadang-kadang si anak itu melihat rumahnya tetangga-tetangga, anak-anak tetangga rumahnya bagus-bagus, rumahnya indah-indah, kesana kemari ngelencer dengan naik kendaraan mobil yang enak dan empuk. Si anak yatim menggigit jari. Enak ya, punya bapak, punya ibu, kesana kemari rekreasi dengan kendaraan yang enak, empuk, kesana kemari dengan berbagai kendaraan yang serba nikmat. Jadi bayangannya itu alangkah indahnya kalau saya itu punya bapak. Alangkah indahnya kalau aku itu punya genap orang tua saya, hingga saya bisa kesana kemari, bisa rekreasi dengan kendaraan yang empuk bersama-sama bapak ibu, kesana kemari. Itu keluh kesahnya si anak yang tidak punya bapak itu. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berilah, taruhlah kasihanmu pada anak yang tidak punya bapa. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja li salatil 'Aid. Pada suatu saat Nabi mau melakukan salat hari raya. Lalu wasibyanu yal'abuna. Pada waktu itu anak-anak lagi pada bermain gembira
ya. Nabi pada waktu kajengi sembahyang riyo niku ndelok arek-arek padha dulinan, nek cara mriki padha dulinan mercon. Ya. Pada berlari-lari, pada bermain aneka ragam mainan. Wa fihim sabiyyun jalisun fi muqabilatihim. Kemudian pada waktu itu ada anak kecil yang duduk, tabki fala tal'abu ma'ahum. Ada si anak kecil yang duduk menangis, meneteskan air matanya dan tidak ikut bermain dengan teman-teman mereka. Waktu Nabi kajengi sembahyang riyo niku ndelok arek cili-cili dulinan, tibae ana arek siji sing gak gelem dulinan. Berada di bawah pohon kurma, si anak kecil tadi menangis, meneteskan air matanya, lalu didekati oleh Rasulullah. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Nabi berkata dan memanggilnya, ayyuhas sabi, wahai anak kecil, malaka tabki, ayyuhas sabi, malaka tabki, fala tab'al, fala tal'ab ma'ahum. Wahai anak kecil, kenapa anda kok tidak ikut bermain dengan mereka-mereka itu? Cara bahasa sing alus, nger putraku, nak arek ganteng, apa kon kok gak tulinan ambek kanca-kancamu iku padha seneng sih? Apa kon kok menangis? Apa kon kok sampai berebesan meripat? Si anak kecil tadi itu falam ya'rifu as-sabiy, tidak tahu yang bertanya itu adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara wong mriki sapa sing takon niku? Faqala ayyuha ar-rajul mata abi. Wahai bapak, wahai orang laki-laki, cara mriki, Pak, terus terang mawon nggih, kula ni ngomong terus terang mawon belak-belakan. Mata abi, bapakku telah meninggal dunia. Kula niki bapak kula pun pejah. Lajeng bapak kula niku pejahe waktu nderek perang rumiyin lho. Waktu terjadi perang Badar, bapak saya ikut andil perang di sana. Ternyata bapak saya tidak pulang, gugur di medan laga. Bapak kula niku ndiyen nderek perang, barang nderek perang niku tibake mati wonten dinggeni pertempuran perang Badar. Lah karena bapak saya mati, wa tazawwajat ummi, kemudian ibu saya tuh kawin lagi. Wa akalat amwali, lalu ibu saya itu sepeninggal harta peninggalan bapak saya itu kemudian dibuat senang-senang oleh ibu saya dengan suaminya. Wa akhrajani zawjuha min baiti, sampai saya ini diusir dari rumah ibu dan bapak saya yang tiri itu. Ngeten lho Nabi, ngeten lho Pak. Kula niki bapak kula sampun pejah wafat, terus ibu kula niku kawin malih. Rabi maneh wong si enom.
barang Nabi malih niku tinggalane wong tuwa kula niku gawe seneng-seneng. Gawe enak-enakan ambek bojone kali bapak tiri kula. Barang kaya ngoten seneng-seneng niku sampai wong bapak tiri kula niku mboten seneng kali kula. Kula niki diusir teko omah. Mulai kula niki mboten mulih nelongso. Walaysa li ta'amun wala syarabun. Saat ini saya masih belum juga makan, juga belum minum. Wala thiyabun wala baitun. Lalu saat ini anak-anak pada memakai pakaian yang baru. Saya tidak bisa dan saya tidak bisa pulang ke rumah saya. Kula mboten saged wangsul. Cara mriki barang nangis iki jenenge anak arek cilik kok diusir wong tuane gak oleh mulih. Wah wis nangis ndenging lah. Nek zaman biyen niku nek nisbate kita nih duwe anak-anak kita niku akeh sing wedi nang wong tuwa. Wong gak oleh mulih kan wani mulih. Awas kena mulih yo. Tidak berani pulang. Tapi nek saniki wong tuwa niku rata-rata wedi ya. Anak apa diseneni entek ngamek kurang golek ngoten wong tuane sik mikir. Iya nek purik yo opo anakku nek sampe gak mulih. Iya engko nek campurane arek sing kena-kena, nek gak kena yo opo. Iya nek campurane arek api-api, engko nek sing campurane arek senengane sabu-sabu yo opo. Niki lah wong tuwa niku kasih sayangi nang anak niku gak ono watese to mriki. Lalu si anak tadi itu yang tidak makan dan tidak minum dan tidak berani pulang ke rumahnya. Falamma nadartul yawma ila sibyani. Ketika aku melihat si namanya anak tadi itu menangis, terseru-seru, tidak makan dan tidak minum, tidak punya pakaian yang baru, tidak berani pulang ke rumahnya. Begitu ibanya si anak tadi itu, ya naba fa'akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Langsunglah Nabi itu pegang si anak tadi itu kepada tangannya, dicekel, dipegang oleh Rasulullah. Dan mriki dirangkul, dilus-lus sirahe, dicekel tangane. Faqala lahu, lalu Nabi berkata kepada si anak kecil tadi itu, ya sabiyu, wahai anak kecil, hal tardani an akuna abad? Apakah kamu mau mengakui aku sebagai bapakmu nak? Cara mriki nggih kon gelem nderek aku le. Kon gelem ngakuni aku bapakmu. Wa Aisyatu umman, maukah kamu mengakui Siti Aisyah sebagai ibumu? Wa Aliyan amman, maukah kamu mengakui Sayyidina Ali sebagai pamanmu? Wal Hasan wal Husain akhwaini,
sedangkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sebagai saudara-saudara. Kalau kita baca selawat itu kan, Sallallahu alaika ya Nabi, Sallallahu alaika ya Rasul, ya Jaddal Hasan wal Husain, Sallallahu alaika ya Nabi, Sallallahu alaika ya Nabi, Sallallahu alaika ya Rasul, ya Jaddal Hasan wal Husain, Sallallahu alaika ya Nabi, terbangannya nih. Lah, kamu mau mengakui nak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu sebagai saudaramu, wa Fatimatu ukhtan laka, Siti Fatimah sebagai saudara putrimu, mau kamu? فعرف الصبي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Barang si orang laki-laki itu bilang begitu, akhirnya si anak kecil tadi tahu persis, oh ini adalah seorang nabi, ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi yang bilang ini bukan orang sembarangan, ini nabi utusan Allah. Faqala, maka seraya si anak tadi itu berkata, "Limana arda ya Rasulullah?" Kenapa saya tidak senang kalau panjenengan jadi bapak saya? Oh, tentu kula nggih bunga nek panjenengan iki bapak kula. Kenging napa boten seneng kula niki nek Siti Aisyah menika dados ibu. Tentu kula seneng, tentu kula bunga. Fahamalahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Lalu si anak tadi itu dibawa Nabi pulang ke rumah. Ila manzili, setelah sampai di rumah Nabi, wa albasahu. Lalu Nabi memberikan pakaian baru, ahsanat thiyabi, dengan pakaian yang seindah-indahnya, sebagus-bagus pakaian. Wa ashba'ahu, lalu Nabi itu memberikan jamuan makan pada si anak yatim tadi itu. Wa zayyanahu, lalu Nabi memberikan hiasan dia anak yatim. Wa tayyabahu, lalu Nabi memberikan bauan harum, yaitu diberi minyak wangi si anak kecil tadi. Kini le, ini nak, iki mangan kini ya, sing wareg iki, mangan niki. Iki mangan, mari ke mangan, kina. Si tak tukokno pakaian sing anyar. Bawa tiko iki nan, klambine kawinan, iki celonone kawinan, iki sebutan da sandale kawinan, iki kopiahe kawinan nak. Kawinan singah. Lagi dikuarai tambah bau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Warga, sampun. Watanya bersemprot parfum. Sorry, samuni wangi. Arek tambah
Fakharaja as-sabiyyu dhahikan mustabshira, maka si anak kecil tadi keluar dari rumah Rasulullah dengan perasaan senang dan gembira. Metu langsung mesem guyu mang nangis. Muang marah jeni pipine basah dengan air matanya. Warang metu teko omahe Nabi. Guyu mesem senang. Nah, pakaiannya baru, diberi sangu, diberi minyak wangi yang harum, diberi makan yang mengenyangkan. Walamma ra'as sibyanu qalu, akhirnya si anak tadi itu ketemu dengan teman-temannya. Si pada berkata si teman-temannya itu, "Hei, temanku, kenapa kamu tadi itu menangis sekarang gembira? Apa mang-mange kok nangis saiki kok malah guyu mesem. Apa saiki? Fama balika sirtal an masrura, kenapa sekarang kamu gembira, tersenyum? Kenapa kamu sekarang ketawa?" Faqala kuntu ja'ian. Si anak yatim yang tidak punya bapak tadi berkata pada teman-temannya, "Saya tadi itu lapar, sekarang ini lagi kenyang." Kuntu ja'ian fasabi'atu, tadi itu saya lapar, sekarang ini dalam keadaan kenyang. Wa kuntu 'ariyan falabistu, tadi itu pakaian saya amoh, pakaian saya itu jelek, sekarang coba lihat pakaian saya baru. Wa kuntu yatiman, saya kemarin dulu tidak punya bapak, sekarang punya bapak baru saya. Fakana Rasulullah abi, dialah Rasulullah, utusan Allah, Nabi Muhammad itu jadi bapak saya sekarang. Wa Aisyatu ummi, dan Siti Aisyah adalah jadi ibu saya. Wal Hasan wal Husaini akhwaya Ali ammi, sedangkan Sayyidina Hasan dan Husain jadi saudara saya. Wa Ali ammi, sedangkan Sayyidina Ali jadi paman saya. Wa Fatimatu ukhti, sedangkan Siti Fatimah menjadi saudara perempuan saya. Afala afrahu, apakah saya tidak senang dengan demikian? Tentu saya sangat gembira. Begitu si anak itu lagi senang gembira, lagi anak itu pada si tidak seperti yang tadinya. Falamma tuwaffiyan Nabi alaihi salatu wassalam, setelah Nabi meninggal dunia, si anak tadi itu gimana? Kharaja as-sabi wa yahuttu turab ala ra'sihi, maka si anak tadi itu menyesal sebagaimana tidak pada waktu beliau Nabi masih hidup. Di mana si anak kecil tadi itu gembira, senang, begitu orang itu mau membuat senang gembiranya si anak itu, hadis Nabi mengatakan apa? Ayul a'mali habbu,
amal apa yang paling dicintai oleh Allah itu? Amal apa yang paling disenangi oleh Tuhan itu? Nabi mengatakan adalah idkhalus surur. Kalau kamu itu bisa membuat gembira pada orang lain, utamanya apabila kamu bisa membuat gembira kepada si anak yatim. Nah, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Ana wa kafirul yatimi fil jannah." Aku yang akan tanggung nanti, saya jamin orang yang memikirkan nasib si anak yang tidak punya bapak nanti, saya jamin dia calon ahli surga. Bahkan Nabi sampai menunjuk dua jari telunjuknya itu dengan bahasa isyarat, saya nanti akan bergandengan. Saya bahasa Jawa ini bakal tak gandeng renteng, tak rangkul bareng siapapun yang memikirkan nasibnya anak-anak yang tidak punya bapak. Waktu dariku hajatuka, Nabi mengatakan, kalau kamu melihat si anak yatim itu, kemudian kau beritakan kasih sayangmu, kemudian kau usap kepalanya, lalu si anak yatim kau ajak makan di rumahmu, yalin qalbuka, yalinu qalbuka, maka akan lunak hati, akan gembuk hatimu, gak dadi atos hatimu. Jadi kalau kita itu ajak anak yatim ke rumah, ya, menjadi pelajaran kepada anak-anak kita. Delok boleh, kilo arek gak di bapak lon sak gede. Gak di sekolah gak iso, mangan enak gak iso, pakaian api gak iso, lon sak gede. Kon mulane tadi arek sing syukur nang pengen isi ditunggu wong tua, mulai sregep ngaji, sing sregep sinau lagi belajar sregep. Nasib anak yang tidak punya bapak seperti ini. Waktu dariku hajatuka, orang yang memperhatikan si anak yatim itu, kata beliau Nabi, akan menyebabkan berhasil apa yang menjadi hajat. Kau nek kepingin hasil hajatmu, kepingin hasil tujuanmu, coba perhatikan anak yang tidak punya bapak itu. Kalau tahadus binikmah saja. Saya dulu punya teman pada waktu di pesantren. Si teman saya ini di pesantren itu cukup perhatian pada anak-anak kecil. Sepulang dari pesantren pada rumah tangga sendiri-sendiri, pada hidup sendiri-sendiri, si teman saya ini keluarganya cukup berhasil. Nyambut kayak ini padang, muka ini sergep, akhir suki. Ini pantas ya. Kalau ada kerja itu giat, terus jadi kaya, itu pantas. Jadi uangnya banyak, duitnya ya luar biasa. Begitu hidupnya agak mengalami kecukupan, tahu-tahu datang ke rumah, melaporkan diri. Dengan tulus ikhlasnya dia bilang, saya sekarang sudah tidak punya apa-apa, ya. Uang saya sudah habis, modal saya sudah habis ludes. Saya sekarang betul-betul menjadi orang fakir. Ngomong-ngomongan coro bahasa Jawa niku, aku biyen ya lumayan daganganku akeh, duitku akeh, saiki entek kabeh ludes. Utangku akeh, sembarangku entek. Nah
terus ya apa saiki? Yes, ya apa yes. Susah tok isine. Terus kula ngomong niku ngene mari wis. Sampeyan iki biyen nek ngapono lak Klaten sampe arek cilik. Aku ru sampeyan iki telaten ngulati arek-arek cilik. Ngene wis gelem tak saranno. Sampeyan iki umpama ngrumati arek yatim ngono cocok ngene. Ngene lho. Niatono ibadah, mosok lali ya biyen ngaji. Niatono ibadah, rumatono arek yatim. Nek kaya aku ngene iki gak telaten nang arek, sampeyan iki telaten. Rumatono arek yatim mbok siji, kuat siji ya siji, kuat loro ya loro, kuat telu ya telu, papat ya papat. Wis tenan niatono ibadah, engko lak ditoto rezekine ambek Gusti Allah. Engko lak dikeki ya dalane urip iki ambek pangeran. Oh, ngono ta. Iya wis nek ngono tak nyacak wis coba ya aku tak ngurmati arek yatim. Akhirnya ngurmati arek yatim 3, 4, 5, 6 terus mudah. Sampai sekarang itu kurang lebih ada 45 anak yatim. Orang anak puluhan 45 anak yatim itu tiap bulannya itu mencarikan uang kebutuhan si anak yatim ini tidak kurang dari 12 juta ya. Gak kurang daripada 12 juta. Batin kula aduh lek kaya awak-awakan kon golek duit 12 juta ya ngeluh. Bisa itu mencapai uang 12 juta lebih per bulan itu bisa. Lah saya lihat rumahnya bagus, rumahnya indah, tingkat, bangunannya juga bagus, mobilnya aja 3. Lah inilah tadi apa yang saya katakan ya apa barokah yatim istalah ditoto uripe ambek Gusti Allah. Alhamdulillah ya iki kira-kira barokah. Tapi kita juga tidak boleh kita itu merawat anak yatim itu dengan niatan aku tak ngurmat anak yatim cek suka ya. Oh tidak boleh kalau itu lah karena bedanya ambek nguduyul kalau itu. Aku tak niat ngurmat anak yatim karena ngelakoni perintah agama perkara rezeki apa jari Gusti Allah. Itu yang benar itu. Lah inilah Nabi mengatakan waktu dariku hajatuka akan menyebabkan berhasil apa yang jadi hajatmu. Tak lagi seorang pedagang di mana pedagang ini ludes juga. Biasanya nek wong ludes bangkrut itu pada tekonan gini kiai ya. Ranggone ustad njaluk wiridan njaluk ijazah. Ya Pak Ustaz, saya ini bangkrut, saya ini ludes nih jualan saya, dagangan saya juga gulung tikar. Memang pada hakikatnya hidup ini Allah punya kewenangan menjadikan orang melarat jadi kaya. Allah punya kewenangan menjadikan apa? Kaya jadi melarat. Wa ma yadril faqiru mata ghinahu wa ma yadril ghaniyu mata ya'ilu wa ma yadril faqiru mata ghinahu wa ma yadril ghaniyu mata ya'ilu. Katanya syair Arab, tidak tahu kita ini hidup asalnya kaya jadi melarat, itu kita tidak tahu. Pun juga kita tak tahu nasib kita ini yang asalnya melarat jadi kaya.
ya karo mbok nek melarat terus nasib ini. Tapi yang jelas banyak orang kaya jadi melarat, banyak orang melarat jadi kaya. Buktinya saudara-saudara kita yang di Aceh yang asalnya hidup berkecukupan kena gempa bumi melarat dadak. Kemarin karena menurut berita itu ada bupati yang rumahnya kebakaran, mobilnya 3 pun juga kebakaran. Wah, ini suki langsung melarat dadak. Juga kadang-kadang kita lihat orang itu asalnya melarat jadi kaya, utamanya karena mendapatkan warisan yang berupa sawah ladang Tegal Pekalongan. Napa salim melarat, omahe elek, cekelane sepeda pancal, kriet. Oh, pakaiane kebu. Wadak tinggalane sawah, ora dinyono, ora dikira. Laku tinggalane sak hektar itu laku per meter 1 juta. Mbak melarat omahe elek gede kreok sing jenenge sawah payu sak meter niku 1 juta. Padahal 1 hektar berarti dapat uang 10 miliar. Mbok biyen uripe pakaiane kepu wali pakaiane wapi. Omahe welek langsung tingkat. Biyen cekelane sepeda pancal, mobil yang indah. Cuma kadang-kadang orang begini nih kalau tidak punya ilmu dan punya iman, bahasa Jawa ini gondai gak lumrah, gendai gak lumrah. Wale asali melarat usuki, kadang-kadang tambah mesiti. Ngomong malih, namun rodok congkak, rodok sombong. Ya gak punya ilmu dan punya iman. Tapi kalau orang itu punya ilmu dan punya iman, ya biasanya dulu melarat itu tawadhu, tambah suki, tambah kaya, tambah sofa. Inilah katanya Allah. Katanya Nabi bersabda dalam hadisnya, "Wa tudriku hajatuka." Kalau kamu mau memperhatikan si anak yatim yang tidak punya bapak itu, akan bisa menyebabkan jadi berhasil apa yang menjadi hajat. Oh, mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi barokah rezeki kita, diparingi barokah umur kita, diparingi barokah kehidupan kula panjenengan. Sebab niki nyeritakno sing diarani arek yatim. Muga oleh barokah arek yatim kita kabeh diparingi ahli husnul khatimah. Tidak terasa waktu sudah jam 5:10. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana ja'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa ahlana min ahli al-'ilmi 'ala al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-sharri wa ahli ad-dhayr. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'ilna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afiyata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.